Selama puluhan tahun, dunia hanya tunduk pada satu mata uang, dolar Amerika. Tapi kini, tatanan itu mulai retak. Dan Indonesia, negara yang dulu cuma penonton, kini ikut berdiri di panggung perubahan. Apakah kita benar-benar siap meninggalkan dolar? Ini bukan sekadar gosip, ini fakta yang sedang terjadi. Diam-diam, tapi mengubah segalanya. Selamat datang di Politika Nusantara, di mana peta kekuatan dunia dibedah tanpa basa-basi. Jika kamu pikir ekonomi itu membosankan, tunggu sampai kamu lihat siapa yang benar-benar pegang kendali. Pada pertemuan BRICS terbaru, isu paling panas bukan cuma soal perluasan anggota, tapi soal dedolarisasi, sebuah proses sistematis yang dilakukan negara-negara besar, Rusia, China, Brasil, bahkan Arab Saudi, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. New Development Bank milik BRICS, yang sekarang juga diikuti Indonesia, resmi membuka ruang untuk transaksi lintas negara tanpa melibatkan dolar. Sinyalnya jelas, BRICS ingin membuat mata uang sendiri untuk dagang, dan mematikan dominasi dolar secara perlahan. Akhirnya masuk ke dalam orbit BRICS. Tapi ini bukan cuma soal geopolitik, ini soal ekonomi real. BRICS adalah rumah bagi 45% penduduk dunia dan 36% PDB global. Dan sekarang, kita bagian dari itu. Pertanyaannya, apakah kita akan tinggalkan dolar? Jawabannya, sudah mulai. Bank Indonesia per April tahun 2024 aktif memperluas skema Local Currency Settlement, LCS, dengan 7 negara, termasuk China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Transaksi perdagangan Indonesia dengan China sudah mencapai 30% menggunakan yuan rupiah langsung. Impor barang modal dari China untuk sektor manufaktur, sekarang sebagian besar tak lagi lewat USD. Langkah ini kecil, tapi arah langkahnya sudah jelas. Dolar bukan cuma alat tukar. Dolar adalah senjata. Amerika mencetak utang, dunia yang bayar. Amerika menjatuhkan sanksi, dunia yang terkena. Tapi jika negara-negara mulai dagang tanpa dolar, maka 1. Permintaan dolar turun, nilai dolar melemah. 2. AS tak bisa seenaknya mencetak utang. 3. Dominasi ekonomi politik AS mulai runtuh. Itulah sebabnya, ketika Prabowo resmi mengkonfirmasi Indonesia gabung BRICS, pasar Washington mulai gelisah. Jurnal Foreign Affairs dan Brookings Institution secara terbuka menyebut, BRICS expansion threatens dollar hegemony. Tapi pertanyaan paling penting, apa untungnya bagi rakyat Indonesia? Jawaban pendeknya, bisa untung, bisa juga buntung. Keuntungannya, kita tak tergantung pada fluktuasi dolar, harga barang impor bisa lebih stabil. Biaya transaksi lebih murah, ekspor makin kompetitif. Bisa membuka jalan mata uang digital BRICS, peluang untuk fintech dan UMKM. Tapi risikonya, dolar masih kuat terlalu cepat tinggalkan bisa bikin ekonomi goyang. Yuan mendominasi Indonesia bisa saja tergantung ke China. Coba kamu pikir, lebih enak hidup di dunia yang hanya tunduk pada dolar, atau dunia yang punya banyak pilihan mata uang dan kekuatan? Kalau kamu jadi pemimpin negara, apa kamu berani tinggalkan dolar sekarang juga? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu percaya masa depan Indonesia lebih kuat bersama BRICS? Atau justru lebih aman tetap bersahabat dengan Barat? Satu hal pasti, dunia yang kita kenal sedang berubah. Dan Indonesia bukan lagi pengikut, tapi pemain utama. Tapi pertanyaannya, apakah pemain ini akan menang? Atau hanya jadi pion baru dalam catur kekuatan dunia? Terima kasih telah menonton Politika Nusantara. Di sini, strategi bukan cuma wacana, tapi kunci untuk bertahan di dunia yang makin keras.